Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya untuk yang angkatan pertama. Alhamdulillah pada hari ini masing-masing Bapak dan Ibu guru mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan hari ini telah selesai, telah tuntas melakukan perkuliahan, mengikuti perkuliahan untuk membahas masih kaitannya tentang refleksi, refleksi dari hasil kegiatan peer teaching, kemudian juga refleksi dan rencana tindak lanjut sesuai dengan 3 set dokumen rancangan pembelajaran yang telah dibuat, yang telah diselesaikan, telah dituntaskan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Jadi Sabtu 22 Mei 2021 ini merupakan hari ke-13 ya, hari ke-13 atau pertemuan ke-13 yang telah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke, dari hasil pertemuan kita pada hari ini ada beberapa hal yang menjadi catatan saya dan mudah-mudahan hasil diskusi kita pada hari ini berupa masukan, kemudian juga tambahan saran yang telah diberikan, mudah-mudahan nantinya itu dipergunakan untuk mereview 3 set dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat, sehingga nantinya ketiga dokumen tersebut itu sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta. Ya. Jadi sekali lagi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya untuk pertemuan kita pada hari ini, pada pertemuan ke-13 ini. Hal pertama, ketika tadi kita mendiskusikan tentang dokumen, 3 set dokumen perangkat pembelajaran, itu hari ini kita mendiskusikan ada 3 orang, ada 3 mahasiswi yang sudah diberikan masukan, yang sudah kita bahas kaitannya dengan 3 set dokumen perangkat pembelajaran yang dimiliki. Ya, dari ketiga mahasiswa-mahasiswi tersebut masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, masih ada beberapa hal yang perlu ditambahkan sehingga nantinya 3 set dokumen tersebut itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya. Kemudian selain itu yang kedua, catatan kedua pada pertemuan ke-13 ini, materi ajar yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan ini, tadi dari 3 orang mahasiswa ternyata masih ada materi ajar yang memerlukan pengembangan lebih lanjut, ya, memerlukan perubahan, ya, memerlukan tambahan sehingga materi ajar tersebut itu nanti benar-benar siap untuk digunakan pada kegiatan praktek pembelajaran pada mata kuliah ketiga. Ya, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya catatan yang ketiga, ada beberapa di antara Bapak dan Ibu guru mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan yang masih belum masih belum terlihat kaitannya dengan aspek HOTS, baik yang ada pada materi ajar, kemudian juga yang ada pada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Jadi sekali lagi tadi sudah saya berikan masukan bahwasanya untuk materi yang terintegrasi HOTS di dalamnya, kemudian juga untuk yang lembar kerja yang terintegrasi HOTS di dalamnya, itu juga silahkan nanti diperbaiki, ya, silahkan nanti ditambahkan sehingga benar-benar materi ajar, LKPD-nya, ya, kemudian media yang digunakan juga itu sudah terintegrasi HOTS di dalamnya. Oke. Kemudian selain itu, selain HOTS, yang keempat yang menjadi
catatan saya itu adalah kaitannya dengan TPAC ya, Technological Pedagogy and Content Knowledge itu ya. Jadi untuk TPAC jadi harus ada reasoning yang jelas. Sekali lagi ketika Bapak dan Ibu guru misalnya memilih suatu model pembelajaran, suatu metode pembelajaran, kemudian konten yang akan diberikan atau konten yang akan diajarkan kepada para siswa, kemudian pemilihan teknologi dan informasi di dalamnya itu seperti apa, harus ada alasan yang kuat, harus ada kejelasan ya, sehingga konten yang akan diajarkan kepada para siswa itu make sense ya untuk di delivery ya, pemanfaatan teknologinya itu make sense untuk dilakukan. Tadi dari ketiga mahasiswa-mahasiswa yang sudah memaparkan, yang sudah menjelaskan untuk yang dokumennya, terkesan itu ada yang masih tetap menggunakan, misalnya untuk yang lembar kerjanya itu ketiga-tiganya menggunakan Kahoot ya, ketiga-tiganya menggunakan aplikasi Kahoot ya. Jadi sebagai informasi, sebagai tambahan kepada Bapak dan Ibu guru semua, tidak semua jenis LKPD ya itu dapat atau selaras bisa menggunakan Kahoot ya. Jadi hanya ada hal-hal tertentu saja yang bisa menggunakan Kahoot. Jadi jangan semuanya sama rata menggunakan Kahoot ya. Jadi tidak ada variasi, kemudian tidak ada keinginan dari Bapak dan Ibu guru untuk mengembangkan misalnya jenis kuis yang lainnya atau jenis LKPD lainnya, sehingga akan ada pengembangan di dalamnya ya. Itu untuk yang TPAC-nya. Kemudian yang terakhir, yang kelima yang menjadi catatan saya pada hari ini, pada pertemuan kita hari ini, tadi pagi waktu kita banyak sekali terbuang ketika Q&A ya. Q&A itu kalau tidak salah setengah jam sampai 40-an menit Q&A-nya, sehingga kesempatan untuk kita mengulas tuntas semua 3 set dokumen perangkat pembelajaran yang dibuat oleh semua mahasiswa itu masih belum kurang, masih belum tuntas semuanya, masih kurang, sehingga insya Allah pada Senin nanti tepat pada pukul 8 ya, pukul 8 pagi ya, jam 8 nanti semuanya langsung akan kita bahas tuntas 3 set dokumen perangkat pembelajaran yang nantinya akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru ketika praktek pembelajaran pada mata kuliah ketiga ya. Kemudian hal lainnya yang banyak ditanyakan juga oleh Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan pelaksanaan ujian komprehensif ya, dan sudah saya jelaskan bahwasanya sehari sebelumnya, itu yang saya katakan ketika pertemuan kita tadi pagi, sehari sebelumnya insya Allah nanti kisi-kisinya atau hal-hal apa sajakah yang nanti harus dipersiapkan ketika mengikuti ujian komprehensif itu akan saya buatkan videonya, dan saya berharap semua mahasiswa-mahasiswa dalam jabatan di program studi pendidikan bahasa Inggris nantinya dapat menonton video tersebut dan dijadikan sebagai bahan agar kegiatan mengikuti nanti ujian komprehensifnya itu dapat berjalan sesuai harapan ya. Kemudian hal lainnya lagi terkait dengan mata kuliah kedua pada pengembangan perangkat pembelajaran ini, saya ingin Bapak dan Ibu guru juga nanti akan melakukan review secara singkat pada pengembangan perangkat pembelajaran dari pertemuan hari pertama sampai dengan pertemuan hari ke-14 atau hari terakhir besok. Itu Bapak dan Ibu guru sudah memiliki pemahaman utuh ya, memiliki bekal yang memadai untuk nantinya melakukan praktek pembelajaran ya. Jadi jangan sampai dokumen perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya itu masih belum dikuasai secara utuh atau secara komprehensif ya. Jadi harapannya mudah-mudahan
tiga set dokumen itu sudah benar-benar dapat dijadikan sebagai bekal nanti Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti kegiatan perkuliahan ya pada mata kuliah ketiga pada praktek pembelajaran. Ya, jadi masing-masing nanti Bapak dan Ibu guru mahasiswa-mahasiswa PPG dalam jabatan itu sudah menguasai benar RPP yang dipergunakan, kemudian juga sudah menguasai seutuhnya ya materi ajar atau bahan ajar yang telah dikembangkan, begitu juga pemilihan media yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru, kemudian selanjutnya LKPD yang digunakan beserta instrumen penilaiannya ya. Jadi harapannya semoga 3 set dokumen perangkat pembelajaran tersebut nanti itu bisa diimplementasikan smooth ya, tidak ada kendala atau tidak ada permasalahan sama sekali. Kemudian hal lainnya catatan terakhir mungkin juga pada hari ini banyak ternyata di antara Bapak dan Ibu guru yang masih miskonsepsi kaitannya dengan kegiatan peer teaching, kemudian juga dengan kegiatan praktek pembelajaran atau PPL. Ya, ada yang mengatakan, kemarin itu ketika saya melakukan peer teaching ternyata waktunya lebih dari ketentuan ya. Kemudian bagaimana nanti kalau misalnya di praktek pembelajaran apakah harus disesuaikan dengan yang sekarang ya. Jadi jawabannya untuk pertanyaan tersebut Bapak dan Ibu guru, peer teaching kemudian dengan kegiatan praktek pembelajaran itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi peer teaching itu dilakukan sebagai ajang latihan Bapak dan Ibu guru untuk mengimplementasikan dokumen yang telah disusun. Ya, jadi waktunya itu sudah dibatasi, kemudian tidak ada proses editing video di dalamnya, jadi apa adanya setelah Bapak dan Ibu guru merekam, kemudian langsung diberikan linknya. Sementara nantinya ketika praktek pembelajaran, tentunya nanti akan menyesuaikan ketika Bapak dan Ibu guru mengajar di sekolah masing-masing. Ya, itu kata kuncinya, menyesuaikan sesuai dengan setting, sesuai dengan sekolah tempat Bapak dan Ibu guru semua mengabdi. Ya, jadi berbeda sekali dengan yang ada pada kegiatan peer teaching. Ya, kemudian untuk yang kegiatan pada mata kuliah ketiga nanti, pada praktek pembelajaran, Bapak dan Ibu guru semua itu akan diberikan kesempatan untuk melakukan perekaman video, kemudian selanjutnya nanti akan ada editing video. Nah, itu yang membedakannya juga dengan tahapan peer teaching. Ya, ada proses perekaman video, kemudian selanjutnya ada proses editing video. Hasil editing video tersebutlah itu yang nanti akan di-upload di dalam LMS oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, review singkat kaitannya dengan refleksi serta RTL yang telah kita lakukan pada pertemuan hari ke-13 pada hari ini. Dan saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan, sekarang ini sudah tanggal 22 ya, sekarang sudah tanggal 22 Mei, sementara Bapak dan Ibu guru semua nanti akan mengikuti tahapan ujian komprehensif itu pada tanggal 25, 27 dan 28 Mei, maka silahkan dipersiapkan ya, mulai dari sekarang ya, silahkan semua materi yang ada dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir besok pada hari Senin, pertemuan ke-14 pada mata kuliah kedua pengembangan perangkat pembelajaran itu dipelajari dengan tuntas, ya, mulai dibaca-baca, mulai dianalisis, kemudian mulai ditelaah masing-masing sehingga pemahaman ya, kemudian apa yang dipahami oleh Bapak dan Ibu guru semua itu sudah benar-benar utuh, dan pelaksanaan komprehensif nanti, ujian komprehensif nanti, Bapak dan Ibu guru semua dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan itu tentunya dengan mudah atau dengan gampang. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pertemuan ke-13 mata kuliah kedua pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, saya tidak henti-hentinya juga berharap semoga Bapak dan Ibu guru semua, kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam mengikuti semua tahapan PPG dalam jabatan ini sampai tuntas nanti.
ya. Jadi tidak terasa pada hari Senin itu sudah tahapan akhir pada mata kuliah yang kedua, kemudian tersisa satu mata kuliah lagi. Tetap semangat Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan, ya semoga ikhtiar kita semua, ikhtiar Bapak dan Ibu guru semua untuk mengikuti semua tahapan dalam PPG dalam jabatan ini menjadi ibadah, ya. Niatkan menjadi ibadah, ikhlas menjalaninya, dan insya Allah tidak akan mengecewakan. Itu saja sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.